Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian kembali bersama Ustadz Azbar dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Tuhanku, tiada kemudahan kecuali yang Engkau jadikannya mudah. Engkau yang menjadikan kesukaran itu mudah apabila Engkau menghendakinya. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu Quran Surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Anak-anak, sekarang adalah penjelasan mengenai surah At-Takatsur. Nama surah At-Takatsur diambil dari kata At-Takatsur yang terdapat dalam ayat pertama, yaitu Alhaakumut Takatsur. Surah At-Takatsur terdiri dari 8 ayat. Surah At-Takatsur diturunkan di kota Mekkah setelah surah Al-Kautsar, sehingga digolongkan sebagai surah Makkiyah. Surah At-Takatsur berada pada urutan surah yang ke-102 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Anak-anak, At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Apa itu bermegah-megahan? Bermegah-megahan contohnya manusia yang suka hidup berfoya-foya, yang tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya, sehingga terus mencari dan tidak pernah puas dengan jabatan yang dimilikinya,
sehingga terus mengejarnya dan tidak pernah bersyukur terhadap kehidupan yang dijalaninya sampai kubur menimbunnya. Manusia tersebut telah lalai, lengah, dan berpaling dari tujuan hidup sejati, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lagi memperhatikan kesucian jiwa karena jauh dari Allah, dan tidak lagi memiliki kecerdasan akal karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu, dan tidak pula memperhatikan bahwa kehidupan akan menemui kematian. Padahal setiap yang bernyawa pasti akan mati. Manusia telah diperdaya oleh kemegahan harta benda, hingga manusia tersebut membanggakan harta yang dimilikinya di hadapan manusia lainnya. Anak-anak, di dalam surah At-Takatsur ada 2 poin ya yang dapat kita ambil. Yang pertama, keinginan manusia untuk bermegah-megahan dalam soal duniawi sering melalaikan manusia dalam tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia baru menyadari kesalahannya itu setelah maut mendatanginya. Banyak manusia nanti sudah berada di dalam kubur, baru manusia itu sadar sehingga memohon kepada Allah agar dia dikembalikan ke dunia. Dan Allah tidak akan pernah mengabulkan keinginan dari manusia tersebut, karena manusia tersebut sudah mendapatkan banyak peringatan selama dia hidup di dunia, namun dia tidak pernah mendengarkannya. Yang kedua, manusia akan diberikan pertanyaan nanti di akhirat tentang nikmat yang pernah dibangga-banggakannya di dunia. Nanti setelah kita berada di yaumil akhir atau di yaumul mahsyar nanti kita akan dihisab dan akan ditimbang amalan-amalan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, walaupun sebiji zarrah, sekecil atom, sekecil sel, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan Allah kemudahan nanti apabila kita berada di hari akhirat kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak terus semangat belajar di rumah ya. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.